Ini pintu gerbangnya yang menyadarkan kita tentang jihadun nafs. Jadi musuh terberat bukanlah yang berdiri di hadapanmu, tetapi yang berbisik lembut dari dalam dirimu. Perang ini kalau menang malah hening, tidak ada sertifikatnya, tidak ada pesta-pestanya syukuran. Apa ada kalian diundang? Saya undang syukuran karena saya menang melawan hawa nafsu. Tidak ada. Mari kita rayakan kemenangan kita. Jadi tidak menang akhirnya, kalah lagi karena sombong, karena ingin pamer. Jadi tidak ada hype-nya, kita tidak dipuji orang. Orang tidak tahu, tidak ada tepuk tangannya. Jadi yang sukses justru menemukan keheningan, kesunyian dirinya. Ada kalimat yang menurut saya menarik. Jangan langsung percaya pada semua isi pikiranmu sendiri, karena tidak semua pikiran adalah fakta, tidak semua emosi adalah kebenaran, dan tidak semua bisikan ego harus dituruti. Ini pintu gerbangnya yang menyadarkan kita tentang jihadun nafs. Jadi musuh terberat bukanlah yang berdiri di hadapanmu, tetapi yang berbisik lembut dari dalam dirimu. Jadi musuh kita yang sulit ditaklukkan itu dari dalam diri kita sendiri. Kadang-kadang orang menyebutnya ego kita sendiri. Nanti akan jelas kalimat ini. 2 jam ke depan kita sebenarnya menjelaskan kalimat ini. Bagaimana musuh terberat itu, yang itu tidak di luar diri, tetapi di dalam diri kita. Yuk, bismillah. Kita masuk ke sini dulu. Sejak tadi terberat. Kenapa sih kok ini disebut terberat? Apa tidak lebih berat perang melawan Amerika misalnya? Apa perang melawan Israel gitu? Kok yang ini? Ya, ada alasannya. Kenapa sih melawan diri kita itu terberat? Kan ada itu satu riwayat yang disebut hadis, meskipun banyak yang menyebutnya lemah. Ketika pulang dari perang Badar, Rasulullah menyebut di salah satu hadis bahwa kita ini pulang dari perang kecil menuju perang besar. Jadi jihad asghar sudah terlewatkan, menuju perang yang jauh lebih besar. Padahal saat itu yang disebut perang kecil itu ya sekitar 300-an orang melawan ribuan orang. Menang itu bisa dibayangkan capek, lelah, dan korbannya. Itu pun oleh Rasulullah disebut perang atau jihad kecil saja. Setelah itu akan ada jihad yang lebih akbar, yaitu perang melawan diri kita sendiri. Kenapa disebut paling berat? Yang pertama, karena musuhnya tidak kelihatan. Kalau musuh di luar diri gampang kelihatan. Tapi musuhnya tidak kelihatan, bahkan ternyata musuhnya itu menyamar jadi diri kita sendiri. Suara-suara dari dalam itu kan rasanya diri kita sendiri. Misalnya kita marah, nah terus diri kita bisiki, ya memang harus marah ini demi kebenaran. Itu kan nyamar sebagai diri kita untuk membenarkan hari yang jelek. Sombong misalnya, nah, terus kamu pakai dalil, loh saya harus sombong pak, sombong pada orang sombong itu sedekah misalnya, kayak gitu loh. Dan itu kamu pilih sendiri, padahal aslinya ya kamu memang sombong, kamu memang itu. Tapi terus kamu cari alasan. Akhirnya apa ya? Kamu nganggap sombongmu itu benar.
Kalah kalian sama dirimu sendiri. Ya, wong yo padune pamer, riak, apa-apa dipamerkan di medsos. Waktu ditanya, Mas, mbok yo jangan riak gitu, jangan pamer. Ini bukan riak, Pak, ini tahadus bin nikmah. Ini saya sedang mengabarkan nikmat yang dianugerahkan pada Allah ini, Pak. Ini bukan riak itu. Sebenarnya dalam hatimu tahu, sebenarnya kamu ingin pamer, ingin dipuji orang. Tapi kamu kalah. Akalmu kamu suruh kerja membenarkan dirimu yang salah. Ini beratnya tarung melawan diri kita sendiri itu. Apalagi yang sudah belajar filsafat, yang sudah lama ikut ngaji filsafat, itu biasanya daya ngeyelnya meningkat. Jadi sekian derajat wis ngeyel, kamu merasa wis ngerti filsafat, terus jawab terus. Nanti kalau sudah kepepet mentok, biasanya senjata terakhirnya, kita kan manusia, Pak, bukan malaikat. Nanti gitu mesti. Jadi itu beratnya melawan dirimu. Musuhnya dirimu sendiri. Dia nyamar jadi dirimu. Dan setiap orang tentu saja merasa, aku itu benar, aku itu baik, aku kalau ada jeleknya ya terpaksa, ada alasannya. Itu hampir kita semua begitu. Tidak ada orang itu yang secara sadar menganggap aku itu jelek, itu juara. Kita itu pasti hampir semua kita merasa aku baik, aku benar. Kalau aku ada jeleknya, ada kelirunya, ya itu manusiawi saja. Atau gayaku memang begini, atau itu kita sudah. Jadi yang pertama itu, kenapa disebut perang yang paling berat? Yang kedua, musuh yang ada dalam diri tadi itu pinter nyamar, sangat adaptif. Dia bisa berubah-ubah bentuk. Dia bisa masuk lewat macam-macam jalan. Gagal masuk lewat syahwat, ya dia masuk lewat ego. Gagal lewat ego, ya dia masuk lewat riya, pamer. Ada banyak pintu yang bisa jadi jalan dari musuh kita yang ada dalam diri tadi. Misalnya, awalnya yang kita lawan itu bentuknya adalah males. Begitu males kita taklukkan, mungkin kita berhadapan dengan musuh yang baru, yaitu bosan. Bosan kita taklukkan, kita berhadapan dengan musuh yang baru, yaitu pamrih selain Allah. Pamrih kita taklukkan, kita gemilang sudah lillahi ta'ala, muncul musuh baru, rasa bangga, ujub, sombong. Jadi levelingnya banyak. Musuh kita itu adaptif. Mau ngaji, tantangan pertama, males nanti di YouTube-nya juga ada toh. Ngapain capek-capek, di rumah sambil berbaring bisa, ya, tantangan pertama. Tapi terus kamu menang, berangkatlah, mau ngaji itu baik kok, terus kamu berangkat. Tantangan kedua biasanya apa? Istiqomah. Sekarang berangkat, alah bosen ternyata, besok mau berangkat paling gitu lagi ngajinya, bosen. Itu tantangan kedua biasanya, istiqomahnya. Kalau tantangan kedua sudah kita menangkan, biasanya pamrihnya muncul. Semoga nanti saya dapat ini, dapat itu, untuk ini, untuk itu, yang selain Allah. Namanya sudah tidak ikhlas lagi. Kalau ini kita loloskan biasanya sampai ke titik ikhlas, kan luar biasa itu orang bisa ikhlas itu. Tapi terus masuk godaan lewat jalur yang berbeda. Dari dalam muncul suara, kamu luar biasa, keren. Tidak banyak orang bisa nyampe level ikhlas. Kamu sampai di level ikhlas. Kita merasa besar. Jadi musuh dalam diri kita itu ganti-ganti.
Dan itu yang berat. Jadi kalau musuh di luar diri kelihatan, begitu kita taklukkan selesai. Tapi musuh di dalam diri dia berubah-ubah terus, ganti-ganti terus. Yang ketiga, pertempuran melawan diri kita itu tidak pernah selesai. Hari ini Pak, saya berhasil menaklukkan marah. Apa terus besok ndak mungkin marah lagi? Ndak, besok masih bisa marah lagi. Harus perang lagi. Hari ini saya sukses tidak curang Pak. Besok ada godaan yang sama bolak-balik lagi. Bisa saja besok kita kalah meskipun sekarang kita menang. Jadi pertempuran ini sepanjang hayat. Jadi terus kita harus bertempur melawan diri kita. Ini yang disebut paling berat. Mungkin kadang sekali-sekali kita, selama ini Pak, saya sudah melawan rasa amarah ini terus-menerus dan sukses. Sekali-sekali boleh lah Pak marah ya. Kita capek pada akhirnya. Kenapa? Karena harus terus-menerus. Itu yang disebut berat. Dan yang terakhir, perang ini kalau menang malah hening. Tidak ada sertifikatnya. Iya, tidak ada pesta-pestanya syukuran. Apa ada kalian diundang? Saya undang syukuran karena saya menang melawan hawa nafsu. Nah, tidak ada. Gitu loh. Mari kita rayakan kemenangan kita. Jadi tidak menang akhirnya. Kalah lagi. Karena sombong, karena ingin pamer. Jadi tidak ada hype-nya, kita tidak dipuji orang. Orang tidak tahu, tidak ada tepuk tangannya. Jadi yang sukses justru menemukan keheningan, kesunyian dirinya. Itu yang disebut berat. Padahal biasanya orang menang itu kan ingin dipuji, disorai, diberi imbalan. Kalau ini tidak. Jadi secara materi jadi tidak terlalu menarik pertempuran melawan hawa nafsu ini, tapi penting. Ya, dan jangan minta imbalan apa-apa, tidak ada imbalannya selain ketenangan, ketentraman jiwamu. Oke, jadi rupiah juga tidak akan turun meskipun kamu menang melawan nafsumu, melawan dirimu. Cuma sekarang kamu lebih tenang, lebih bisa menikmati hidupmu, lebih bisa bersyukur. Ada pikiran yang otomatis yang harus kita lawan dengan kesadaran yang reflektif. Jadi ini penjelasannya begini. Kita itu biasa, hidup ini kan tergantung makna yang kita berikan. Dan makna itu biasanya sudah kita rekam secara otomatis. Jadi kita itu senantiasa menafsir. Dan tafsir kita itu biasanya kita patenkan, kita bekukan. Ya termasuk kalau begini salah, kalau begitu baru benar. Seperti ini salah, seperti itu baru benar. Itu otak kita sudah kita patenkan sendiri dengan itu. Kita membentuknya begitu. Maka melihat apa saja mengikuti pikiran tafsir kita tadi. Ada kejadian apa, otak kita langsung memaknai secara otomatis tadi. Terus muncul emosi, terus muncul perilaku. Contohnya ya, saya kasih contoh saja. Misalnya kita sudah WA sejak jam 8 pagi. Ini sampai jam 8 malam dia tidak bales-bales. Tafsir, kita mesti nafsir kan itu. Wah, jangan-jangan dia tidak suka sama saya. Saya tidak dianggap penting ini. Saya tidak diabaikan ini. Saya tidak dipedulikan. Nah, pikiran-pikiran seperti ini itu kan tergantung apa? Namanya habit of mind, kebiasaan berpikir kita.
Karena kita terbiasa berpikir negatif, tafsir kita selalu negatif. Dan jangan lupa, setelah nafsir kan biasanya mengimbas ke perilaku. Dari pikiran, emosi terpengaruh, perilaku juga kena imbasnya. Karena kita tadi nafsir, jangan-jangan dia sudah tidak suka sama saya, jangan-jangan saya tidak dianggap penting, jangan-jangan saya sudah diabaikan. Kita terus secara emosi jadi sedih, jadi marah, jadi cemas. Akhirnya perilaku kita apa? Menjauh. Kita overthinking. Besok ketemu dia nyapa, kita cuek. Kita jadi dingin. Kenapa begitu? Karena kita sudah lebih dulu menafsirkan jelek. Padahal mungkin faktanya siapa tahu HP-nya dibegal orang. Siapa tahu. Ya kita kan tidak tahu ceritanya. Siapa tahu kuotanya habis. Dia belum sempat beli karena sibuk. Siapa bisa macam-macam alternatifnya. Cuma kita ini sudah terlanjur disetir oleh habit of mind. Jadi habit of mind itu kebiasaan pikiran kita yang biasanya juga membentuk jadi kebiasaan perilaku kita. Contoh sederhana habit of mind itu misalnya gini loh. Teman-teman yang biasanya sholat tidak pernah putus sekalipun, tidak ada kok bolongnya satu pun, itu begitu sekali sholatnya bolong akan gelisah luar biasa, akan salah tingkah. Itu habit of mind. Nah, ya tentu saja habit of mind ini kehilangan kedalamannya. Ya kayak tadi loh, WA tadi kamu memaknainya macam-macam, padahal faktanya mungkin tidak begitu. Maka pertarungan dalam diri kita itu adalah kesadaran reflektif melawan pikiran yang otomatis. Jadi kalau dalam diri kita muncul suara-suara emosional, reaktif, terus kita melawannya dengan pertanyaan, benar enggak sih begitu? Apa sih buktinya? Jangan-jangan enggak begitu. Nah, itu pertanyaannya kan juga dalam diri kita juga. Tadi kita menafsir, jangan-jangan saya sudah enggak dianggap penting lagi oleh teman saya. Tapi apa benar begitu sih? Nah, itu kan pertanyaan kita juga. Pertanyaan kita tadi itu namanya pertanyaan reflektif. Buktinya apa sih teman saya kok sudah benci saya? Kenapa sih kira-kira kita mulai melacak, menanyakan, mencari? Itu yang saya sebut pertempuran juga dalam diri kita. Setiap informasi masuk akan kita tanggapi sesuai habit pemikiran kita, kebiasaan berpikir kita. Ini kalau kita biarkan saja, ya hidup kita akan autopilot seperti tadi, jalan tanpa kedalaman. Kalau ingin kedalaman, kita melawannya dengan kesadaran reflektif. Jadi kita berefleksi, kita berpikir mendalam. Masa begitu sih? Apa pikiran saya ini satu-satunya? Apa tidak mungkin ada tafsir yang lain? Apa saya mesti benar? Dan lain sebagainya. Ini situasi seperti ini nanti bisa dicari melalui kognitif psikologi, Aaron Beck sama Albert Ellis. Oke ya, itu pertarungannya juga berat. Ada kalimat yang menurut saya menarik. Jangan langsung percaya pada semua isi pikiranmu sendiri, karena tidak semua pikiran adalah fakta, tidak semua emosi adalah kebenaran, dan tidak semua bisikan ego harus dituruti. Apa sih maksudnya tidak semua pikiran adalah fakta? Ya, pikiran kita itu kan hanya tanggapan atas fakta. Yang bisa salah, bisa benar.
pikiran saya tentang HP ini itu tidak sama persis dengan kenyataan HP ini apa adanya. Pikiran saya tentang HP ini adalah HP menurut saya. HP menurut teman-teman mungkin beda. Oleh karena itu, dia tidak pasti benar. Jangan langsung percaya dengan pikiran kita, karena betapapun pikiran kita itu statusnya opini, pandangan kita yang bisa salah, meskipun juga bisa benar. Kemudian, tidak semua emosi itu kebenaran. Kenapa? Karena emosi itu hanya reaksi terhadap kebenaran. Dan reaksi itu bisa pas, bisa tidak. Jadi kadang-kadang hal yang baik, reaksi kita negatif, jelek, karena kita punya kepentingan, karena kita punya keinginan, karena kita punya bayangan-bayangan kita sendiri. Teman kita menikah, itu kan harusnya alhamdulillah. Alhamdulillah, akhirnya temanku ketemu jodohnya juga. Tapi begitu kamu melihat dirimu yang sampai sekian usianya masih jomblo, akhirnya kan kamu terus tidak bisa gembira dengan kebahagiaannya temanmu. Jadi emosimu itu namanya. Jadi tidak semua emosi itu kebenaran. Dia hanya reaksimu, tanggapanmu terhadap kebenaran. Kemudian tidak semua bisikan ego harus diikuti. Kadang-kadang kita itu menganggap, Pak, itu suara hati saya loh Pak, ini kan. Padahal yo kadang-kadang yang bisiki kamu yo nafsumu, bukan suara hatimu. Jadi mungkin juga hasratmu yang bisiki kamu, ambisimu, keinginanmu untuk enak saja, senang saja. Jadi tidak semua bisikan dari dalam dirimu itu harus diikuti. Tiga-tiganya ini kuncinya apa? Ayo berpikir lebih dalam. Ayo berefleksi, hidupmu jangan autopilot saja. Saya tambahi medan perang lagi ya. Hari ini medan perangmu 100% lebih banyak dengan era digital. Lebih capek. Coba kita lihat pertempuran era digital. Jihadun nafasnya berbeda. Yang pertama, terjadi pertarungan antara dirimu dan keinginanmu untuk instan. Jadi antara diri dan nafsu yang instan. Jadi kan platform digital itu dirancang untuk menarik perhatian, memicu dopamin kita sehingga kita ketagihan, terus ingin kembali terus. Akhirnya apa? Jiwa kita diuji. Terus tidak sadar kita nyekrol, tidak sadar sudah 1 jam ternyata saya cuma, nah itu bisa. Kecanduan TikTok, Reels, FOMO. Kemudian ketagihan likes dan validasi. Temennya ngasih jempol saja senangnya luar biasa ya. Padahal temennya ya iseng saja sih. Kadang ya basa-basi saja. Kamu pamer fotomu jalan-jalan, terus temenmu bilang, pingin ya kayak gitu. Padahal temenmu ala kayak gitu aja. Tapi kamu sudah terlena. Kamu pingin di likes terus, divalidasi terus. Belum lagi banyak contoh ketagihan, pornografi, game online, judi online, belanja yang impulsif, notifikasinya bolak-balik, kalau ndak Shopee ya Tokopedia. Ya kan? Itu kan pertarunganmu hari ini.
Jadi kamu bikin arena medan perangmu sendiri yang harus kamu kendalikan, dan itu ndak gampang. Sekedar naruh HP barang 1 jam saja kan kamu ndak betah. Listrik mati, wah sinyalnya ikut mati, sudah kiamat dunia bagimu. Sudah ketergantungan. Maka penting jihadun nafas, berperang melawan dirimu, kendalikan dirimu. Gadgetmu penting, tapi juga jangan setergantung itu. Bikin rumus delayed gratification. Delayed gratification itu kenikmatan-kenikmatan yang layak kamu tunda dulu sih, di-delay dulu deh. Iya sih asik buka YouTube terus, tapi ini kalau saya buka YouTube terus, kapan skripsiku selesai? Kapan tesisku beres? Jadi enaknya YouTube nanti dulu. Itu delayed gratification. Lah kalau aku di kamar terus kayak gini, buka TikTok, buka Reel, kapan ketemu jodohnya? Kok ya berdoa, tiap hari berdoa, ya Allah pertemukan aku dengan jodohku. Lah kamu ndak keluar-keluar dari kamar, dari rumah, gimana bisa ketemu? Nanti nyari online, terus kaget, kok beda sama fotonya? Iya. Maka itu pertarunganmu. Medan perang pertama era digital adalah dirimu melawan nafsu ketagihanmu dan nafsu instan. Medan perang kedua di era digital adalah melawan dirimu yang sering tergoda oleh distraksi-distraksi. Hari ini tantangan terberat kita adalah lenyapnya kemampuan fokus. Siapa di sini yang sejak ada ChatGPT rasanya kamu menulis sedikit saja berat? Kenapa begitu? Kamu sudah dimanjakan oleh ChatGPT. Belakangan saya sering melihat postingan-postingan itu pakai ChatGPT, pakai AI. Dulu lebih genuine, sebelum ada AI itu orang ngomong apa, orang bicara apa, itu rasanya dari hati. Bisa kedetek, bisa terasa. Kadang meskipun kadang kalimatnya salah, kadang ruwet, kadang ngaco, itu bisa. Tapi sekarang begitu difasilitasi oleh AI, kemampuan menulismu susutnya banyak. Kamu susah fokus. Begitu madep laptop pingin nulis, ini mulanya gimana? Terus baru dibuka ChatGPT-nya, gimana sih? Kamu tinggal mindah akhirnya. Kayaknya awalnya malu-malu, poin-poin apa yang penting, beritu tuliskan sekalian lah gitu. Iya. Ini banyak yang ketawa ngaku berarti ya. Oke, jadi defisitnya ya tetap ada dirimu, mesinnya sih tambah pinter. Apalagi kamu nginput data tiap hari ke dia. Kalian yang susutnya banyak, bahkan sekedar untuk fokus saja sulit. Belum lagi kalau fokus itu diterjemahkan khusyuk, wah lebih sulit lagi. Membaca panjang kamu ndak betah. Rasanya kok membosankan, ya buku itu baca panjang, intinya sajalah gitu. Maka konten-konten panjang itu kan terus kamu potong-potong. Kenapa? Kita kesulitan fokus. Kan banyak, bahkan acara-acara komedi pun dipotong-potong, dan kamu lebih suka nonton potongannya. Versi panjangnya bagi kamu tidak menarik. Korban kelihatan ngaji filsafat.
Potongan-potongannya kan banyak, macam-macam. Ada yang 1 menitan, ada yang 5 menitan, ada yang 30 menitan. Itu ya yang posting berarti cerdas, ngerti kalau audiennya hari ini itu males berpanjang-panjang. Efeknya apa? Ya nanti berpikir mendalam juga ndak siap. Menikmati keheningan juga ndak bisa. Padahal tafakkur itu, spiritualitas itu kan perlu keheningan, perlu kedalaman, dan itu kalian ndak akan betah. Saya pingin nanti setelah tahajud saya mau tafakkur. Baru diam sebentar, tangannya ngambil HP. Sambil nunggu subuh rencananya tafakkur, akhirnya buka TikTok. Itu yang terjadi hari ini. Jadi makanya ada yang bilang generasi hari ini itu spend attention itu ya kemampuan fokusnya, kemampuan perhatiannya itu maksimal. Maksimal itu berarti paling top katanya ini 20 menit. Jadi 20 menit itu ya berarti kalau kalian ada orang ceramah, menit ke-21 pikiranmu melayang sudah. Jadi sekarang yang laku cuma kultum, cuma 7 menit. Itu pun kalau menarik. Kalau tidak ya tetap kalah. Jadi 20 itu maksimal. Mungkin kalau ada di sini ustadz atau guru atau apa ya perhatikan ya kalau kalian ngajar dan kalian ngomong sendiri ceramah, perhatikan waktunya. Kalau sudah 20 menit, improve lah apa gitu biar perhatian murid-murid, siswa mahasiswanya kembali. Kalau tidak, mereka akan pergi pikirannya kemana-mana. Meskipun fisiknya mungkin di situ. Jadi, ini vitalitasmu harus dikembalikan lagi. Kalian tetap harus bisa dalam, tidak dangkal. Nah, jihadun nafasnya apa saja? Melawan distraksi. Kalau saya ya coba deh kalian bikin aturan sendiri untuk dirimu. Bikinlah sendiri, patuhi sendiri. Misalnya screen time. Kalau saya screen time saya jam sekian sampai sekian. Di luar itu saya tidak akan buka HP kecuali cuma ngecek WA atau kalau ada telepon. Kalau buka Instagram, nyekrol TikToknya nanti saja. Kasih saja notifikasi untuk yang kamu membolehkan dirimu buka anytime seperti untuk komunikasi atau untuk apa silahkan. Tapi di luar itu kamu bikin screen time sendiri. 1 jam sebelum tidur Pak saya misalnya. Kemudian kurangi nyekrol dengan nawaitu iseng. Ya, jadi kadang itu mungkin akan lebih enak kalau ketika kamu ingin buka medsosmu, pastikan kamu ingin cari apa, ingin tentang apa, ingin apa. Jadi termasuk yang marketplace belanja-belanja ya, karena biasanya iseng nyekrol itu bisa menipiskan dompetmu. Meskipun kadang-kadang kamu kan padahal ya bolak-balik ketipu kan, gambarnya kayak gimana, yang datang kayak gimana, itu sering begitu. Tapi kamu atur. Bila perlu apa, matikan notifikasi. Saya ngalami sendiri, jadi di HP saya itu bukan yang WA ya, notifikasi untuk pesan, perpesanan kan ada itu. Itu saya matikan sejak lama. Jadi ada banyak sekali pesan, tahunan itu numpuk di situ. Mungkin informasi pulsa lah apalah itu tidak pernah saya baca. Jadi kemarin hampir setahun baru saya cek, ternyata tidak ada yang penting satupun. Yang perpesanan ya, bukan yang WA.
Jadi kadang-kadang kita itu begitu, seolah-olah kita itu orang penting, isinya pesan itu luar biasa, padahal enggak. Boleh kok dimatikan notifikasinya. Jadi notifikasi apapun matikan saja. Kalau memang perlu, buka aplikasinya langsung. Kemudian coba deh untuk hal-hal penting, kuatkan fokusmu meskipun berat. Membaca, kalian harus latihan bisa membaca panjang. Ibadah, latihan bisa ibadah khusyuk. Karena ini eksistensial, penting untuk membangun diri dan jati dirimu. Kemudian tentu saja penting juga kalian sediakan waktu tanpa gadget. Ini kebalikannya ya. Jadi yang terakhir ini kebalikannya yang pertama. Kalau yang pertama kan membatasi screen time. Ini bagi orang-orang yang hidupnya tidak bisa lepas dari HP, batasi. Nah kalau yang terakhir justru cari waktu yang khusus yang kamu tidak pegang gadget. Dengan keasikan apapun yang kamu bisa. Mungkin memelihara apa, mungkin menanam apa, mungkin memasak, mungkin silakan saja. Tambah skill sebanyak-banyaknya, tidak hanya skill nyekrol. Ya, kalau nyekrol kan kamu cuma modal jempol saja. Tambah kemampuan macam-macam. Biar apa? Kamu merasa semakin bangga dengan dirimu, pride-mu muncul karena kamu bisa ini, bisa itu, nambah. Itu medan perangmu. Diri melawan distraksi. Saya lanjutkan. Medan perang digital yang ketiga. Ini juga perlu diperhatikan khusus. Dirimu melawan akun media sosialmu. Hampir semua penyakit hati bisa masuk ke sini. Media sosialmu itu bisa jadi jembatannya riak. Nah, itu saya kasih istilah riak digital. Ya. Itu riak digital itu ya kamu yang sok pamer, sekedar makan siang tempe sama kerupuk saja dipoto terus dipamerkan menu siang hari ini gitu. Oke. Nongkrong di angkringan terus difoto, kasih caption dinner malam hari ini. Itu jenis-jenis riak digital. Nanti kalau ditegur alasannya, ini kan tahadus binikmah wah gitu. Wadune pengen pamer, iri hati, narsis, marah, pencitraan, kecemasan. Hari ini hampir semua bisa dimediasi oleh media sosial. Sumbernya stres juga dari sana. Kita membandingkan diri kita dengan orang lain. Kita mengejar pengakuan orang lain. Kita membangun identitas palsu. Saya yakin yang malam hari ini hadir mungkin 80% lebih punya fake account. Punya akun palsu dirinya. Yang pakai nama asli itu biasanya kamu isinya yang baik-baik. Terus yang fake account kamu mengikuti yang sesuai hawa nafsumu. Nah, padahal kalau mau jujur sebenarnya isinya fake account itulah dirimu yang asli. Sementara yang pakai namamu yang sebenarnya itu kamu hanya pencitraan saja. Jadi kalian sedang belajar untuk tidak menjadi dirimu yang otentik. Kamu pelan-pelan jadi palsu. Nah, ini tantangannya media sosial. Kadang-kadang sok soleh, sok marah-marahi orang. Itu dosa, itu maksiat itu. Allah murka padamu. Padahal dia sendiri sholatnya bolong-bolong, dia sendiri. Nah, itu medsos. Maka jihad nafas juga harus kita lakukan melalui pertarungan antara diri kita
dan hasrat di media sosial. Niatnya dijaga. Niat dijaga itu ya karena memang yang tahu motif itu kan kita. Tadi saya nyindir sana, nyindir sini, itu ya bisa tidak. Yang tahu dirimu sendiri. Riya atau tidak kamu yang tahu, orang lain tidak tahu. Maka jaga benar niatmu. Pak, saya itu sudah niat ikhlas loh Pak, kok orang masih salah paham. Loh, kalau kamu masih sibuk gelisah dengan salah pahamnya orang, kamu masih belum terlalu ikhlas. Orang ikhlas itu tidak peduli dipahami orang atau disalahpahami orang. Kalau kamu masih gelisah dengan komentarnya orang, ya berarti kamu belum sepenuhnya ikhlas. Kalau orang ikhlas itu kan motifnya lillah saja, karena Allah saja, bukan karena manusia. Jadi kalau melakukan sesuatu karena manusia, bahkan meninggalkan sesuatu karena manusia juga, ya tidak bisa disebut ikhlas. Masih ada motif manusianya. Makanya dulu ada seorang sufi, saya lupa di sesi apa itu saya jelaskan, namanya Syekh Ma'ruf Al-Karhi atau Al-Kurhi. Beliau bilang, melakukan kebaikan yang tujuannya bukan Allah, termasuk tujuannya manusia untuk dipuji, untuk divalidasi dan lain sebagainya, kata beliau, ini namanya musyrik. Karena tidak boleh melakukan sesuatu, apalagi ibadah, bukan karena Allah. Tapi melakukan sesuatu, meninggalkan sesuatu yang motifnya karena manusia. Kalau tadi kan melakukan sesuatu motifnya manusia, itu musyrik. Meninggalkan sesuatu motifnya manusia, itulah riya. Contohnya, mungkin ada misalnya teman-teman nginep di rumah temannya, mau sholat tahajud sebenarnya sih tidak enak, nanti dianggap soleh sama temanku. Meninggalkan sesuatu karena manusia. Saya sebenarnya sudah rutin sholat duha sih, ini pas di kampus mau sholat duha tapi kok malu dilihat banyak orang, tidak jadilah. Nah, ini meninggalkan sesuatu karena manusia. Kalau ini yang kamu lakukan, ya kamu riya namanya. Tapi kalau kamu melakukan sesuatu karena manusia, ini tidak cuma riya, kata Syekh Ma'ruf Al-Kurhi, kamu musyrik, menduakan Allah. Kenapa? Ya karena tujuan kebaikan itu harusnya Allah saja, malah kamu untuk manusia. Ya lepas kalian setuju atau tidak, tapi dua-duanya jelek. Melakukan atau meninggalkan sesuatu karena manusia berarti tidak karena Allah. Maka tata niatmu, jangan pamer, jangan haus validasi, jangan mudah terpancing oleh kebencian. Jagalah adab digital. Nah, nanti tugasmu ya nulis buku yang judulnya Adab Digital. Akhlak bermedsos dan yang sejenis itu. Terus, ini sudah waktunya mau berakhir, kita masih bertempur. Tidak selesai-selesai pertempurannya. Ternyata memang melawan diri kita berat. Ada lagi pertempuran yang sering kalian sebut. Apa itu? Diri kita melawan banjir informasi. Era digital menciptakan banjir informasi, hoax, pornografi, ujaran kebencian, provokasi, konten dangkal, budaya marah, budaya sinis, budaya menertawakan orang lain. Itu kita lakukan setiap hari. Padahal mungkin semua itu tidak ada gunanya, tidak ada manfaatnya untuk kita. Apalagi sudah jelas negatif. Sekedar pengetahuan yang mungkin benar, tapi itu tidak terlalu ada gunanya, tidak terlalu ada manfaatnya untuk kita,
Kata Imam Ghazali, itu pun mungkin ilmu tapi bukan hikmah. Hikmah itu pengetahuan yang manfaat, berguna, maslahat untuk kehidupan kita. Jadi mari menfilter banjir informasi itu untuk menyaring hikmah. Jadi menemukan mutiara-mutiara informasi, tidak sekedar asal informasi, apalagi yang hoax, yang benci, yang negatif, yang provokasi, dan lain sebagainya. Ayo jihadun nafas, milih konten yang sehat, hindari doom scrolling, nyekrol yang tidak jelas, terus-terusan. Jaga kebersihan mental kita. Jangan bikin hoax, juga jangan mengkonsumsi hoax. Berhenti dari kebiasaan toxic stalking dan toxic content. Siapa yang senengani stalking? Biasanya yang di stalking mantannya. Sekarang sama siapa ya? Sekarang lagi ngapain ya? Itu sering begitu ya. Terus kamu nyari sakit hatimu sendiri. Makanya, ayolah ngapain sih? Wong yo ini fasilitas informasi yang luar biasa. Kita cari yang manfaat, yang maslahat untuk hidup kita. Kita hari ini itu sebenarnya sudah terkoneksi dengan sangat banyak orang. Sadar atau tidak sadar, tapi fakta hidup kita seringkali sebaliknya. Orang yang paling ramai di medsos bisa saja dia paling kesepian sendirian di kamarnya. Mungkin saja dia sedang kehilangan makna hidupnya. Nah, itu kan banyak cerita-cerita hari ini, banyak orang depresi, cemas, sepi, sendirian. Padahal mungkin followernya banyak, teman di medsosnya banyak. Jadi ini sindrom sepi dan hampa manusia masa kini. Teknologi mungkin bisa memberi hiburan cepat dan sesaat, tapi tidak bisa memberikan ketenangan yang mendalam. Maka penting kita semua hari ini, ayo mengenali diri kita, mengelola batin kita, membangun hubungan spiritual yang otentik. Jangan biarkan diri kita tercampakkan, terpinggirkan, tidak bermakna, digantikan oleh alat-alat dan teknologi ciptaan kita sendiri. Kita harus tetap dalang di depan teknologi, bukan wayang. Jangan dibalik. Kita jadi wayangnya teknologi. Hidup kita dikendalikan oleh teknologi. Karena kalau seperti itu, ya jatuhnya kita kehilangan makna hidup ini. Dan biasanya terus kesepian. Mungkin capaian kita banyak, tapi rasanya kok hampa, tidak ada nilainya. Orang memuji-muji karya kita, tapi ternyata itu hanya bikinan AI. Terus orang lain tidak tahu, tapi kita yang tahu, dan kita diam-diam sepi, sendirian, hampa. Baik, ini pertarungan yang menurut saya lebih besar. Pertarungan di era digital melawan dirimu sendiri. Oke ya teman-teman, hari ini saya cuma cerita tentang pertempuran saja. Tidak ada tips apa-apa, ya bertempurlah sampai menang, itu saja. Jadi menundukkan amarah adalah kebencian, keberanian. Mengekang keinginan adalah kekuatan, dan mengalahkan diri sendiri adalah kemuliaan. Jadi ini salah satu quotes yang menurut saya menarik, karena ketika kita menang melawan diri kita, berarti kita memperoleh
keberanian, kekuatan, dan kemuliaan hidup sekaligus. Terakhir, jihadun nafas adalah perjalanan sunyi. Mungkin tidak seorang pun melihat perjuanganmu, tetapi yakinlah Allah melihat setiap luka, jatuh, dan bangunmu. Jangan menyerah, teruslah bertempur sampai engkau menang.